Businessman Opinion. Businessman Opinion kami buka kembali untuk Anda beropini di 6339160. Mitra bisnis untuk mengendalikan subsidi minyak goreng agar tepat sasaran, pemerintah akan membatasi pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter maksimum 10 kg per hari per NIK. Untuk pembeliannya akan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Jika ketika scan di toko berwarna hijau, berarti layak membeli mie goreng curah, tapi jika merah berarti dilarang. Apa komentar Anda mengenai pembatasan pembelian minyak goreng curah memakai Peduli Lindungi ini? Silahkan. 6339160. Iya, jadi aneh aja ya, sampai minyak goreng pakai Peduli Lindung. Jadi semua pedagang udah tahu jadi ini KTP kita ini, rahasianya udah tidak terjamin lagi. Mereka bisa pakai semuanya. Jadi soal minyak goreng saja tidak bisa mengendalikan, sekarang lagi ngurusin negara lain lagi. Jadi cuma kita, kita gitu saja, udah ganti menteri kayak gini juga. Minyak goreng sampai detik ini nggak turun-turun, itu 14.000, 15.000 itu yang curah. Yang biasa kemarin itu gimana? Kita penghasil besar loh. Sekarang pakai Peduli Lindung lagi, ketawa aja kita ini. Jadi semuanya KTP Peduli Lindung ini, semuanya siapa aja bisa mengakses. Sampai pedagang juga mungkin tukang bakso lagi mungkin. Begitu juga nanti bisa juga kita mengapa-ngapain pada Peduli. Jadi cuma aneh saja, cuma gitu saja Mas. Assalamualaikum. Ya, jadi saya pikir ini kebijakan yang merumit-rumitkan diri. Kita pernah 2 tahun yang lalu itu mau mengelola bensin kalau nggak salah dengan RFID gitu kan, juga nggak juga kan gitu. Nah, jadi saya pikir kita juga harus punya pemikiran bahwa salah satu bentuk hidup sejahtera di negara kaya seperti kita ini ya harus disubsidi. Jadi pemikirannya jangan tiap tahun subsidi buat rakyat dikurangi, harusnya tiap tahun subsidi buat rakyat itu ditambah. Apakah subsidi pendidikan, apalagi subsidi minyak goreng. Jadi kalau tahun ini 1 triliun, tahun depan kalau bisa 5 triliun gitu. Apalagi bentuk kesejahteraan itu kalau tidak dalam bentuk subsidi dari negara. Orang-orang di Arab, di Brunei, di mana-mana rakyatnya hidup enak karena disubsidi ya karena negaranya kaya gitu. Terima kasih. Ada beberapa hal ya. Pertama, kenapa per orang itu 10 kilo? Itu kebanyakan per hari loh. Ya. Dan kedua, saya rasa isunya bukan di pemerintah subsidi atau enggak. Masalahnya adalah tiap subsidi itu ada terjadi permainan-permainan, dan permainan inilah yang harus sekarang dicoba untuk dihindari oleh pemerintah. Ya, jadi kalau harus simple sih, harusnya pajak ekspor untuk minyak goreng harusnya ada yang lebih simple sih, seperti pajak ekspor minyak goreng dan bahan mentah dalam bentuk sawit dan sebagainya itu dinaikkan aja. Setelah itu ya dialihkan ke subsidi dan selesai masalah. Begini, saya punya komentar adil demi rakyat. Kenapa kelapa sawit bisa gitu lama masa harga? Kata ke Indonesia kan produsen CPO terbesar dunia. Berbelit-belit nggak ada selesainya. Ya. Itu nggak pakai aplikasi kan, nenek-nenek mana kan bingung. Bener nggak bisa nggak jadi beli. Kendala di mana loh yang ngurusin ini CPO-nya minyak goreng? Kacau. Contoh aja contoh sekarang ya, bawang putih sama bawang merah. Bawang putih dari Tiongkok, lebih murah dari bawang merah. Tak kira bisa terjadi begitu. Kalau saya punya komentar gampang. Indonesia mau maju seperti sandang pangan, belajar sama asing. Terima kasih. Ya, langkah-langkah ataupun opsi-opsi yang dilakukan pemerintah perlu mendapatkan apresiasi ya. Tapi harusnya disesuaikan dengan berbagai regulasi yang kerap kali ya, mohon maaf nih, sering membingungkan masyarakat luas. Kemarin sebelum adanya regulasi Peduli Lindungi, mereka menerapkan sistem scan KTP. Nah, itu baru berjalan kurang lebih 2 mingguan, diterapkan lagi kembali. Pertanyaan ini diakomodasikan seberapa banyak tenaga SDM yang akan dimanfaatkan oleh toko yang menjalani penjualan minyak goreng tersebut, mie goreng tersebut ya. Karena kalau tidak punya keahlian untuk menanggapi hal ini, tentunya akan sulit atau rumit buat toko yang melaksanakannya. Karena kalau kita lihat secara realitas, kita ini sebagai pembeli akan lebih senang
beli pada toko yang nggak terlalu ribet ya. Artinya kalau harganya juga mungkin lebih tinggi 1.000 atau 2.000 rupiah, lebih baik beli dengan cara jalan pintas ya, karena mereka kan menyediakan tanpa menggunakan scan KTP atau peduli lindungi. Nah ini yang perlu dipikirkan. Kalau membatasi sampai 10 kilo, mungkin maksud pemerintah agar tidak adanya orang yang menjual, mereka memakai nama pembeli tapi dijual di pasaran. Nah ini cukup berbahaya. Saya kira bisa nggak jalan, coba aja kita lihat perkembangannya. Saya kira demikian. Kebetulan saya kan backgroundnya orang bisnis ya. Kalau kita lihat kemarin pay tunai untuk migor ya, berarti minyak goreng ya, itu kan sebesar itu anggarannya, sampai triliunan loh ya. Ini kan urusannya gampang, kok dibikin beruwet. Pemerintah beli sama pabrik-pabrik minyak goreng, istilah kalau di beras itu OP, operasi pasarkan aja, dikujurkan. Emang keperluan minyak goreng kita tuh seberapa sih? Kok dibikin heboh berkepanjang gini gitu loh. Kayaknya ada sesuatu deh gitu loh. Kalau beras iya, kita tiap hari mesti makan, satu orang 0,3 kilogram. Minyak goreng nih, ya kan sekarang kan pabrik ada, kita yang kita beli pakai dana taktis atau dana kayak kemarin yang BLT yang disalurkan 300.000 tuh per kakak atau apa. Urusan simpel kok. Terima kasih. Saya boleh bilang ya, kalau nggak salah saya dengar di TV kan hari beli kan 10 kilo ya minyak gorengnya ya. Kalau aplikasi peduli lindungi sih bagus-bagus saja buat membatasi. Tapi kalau 10 kilo PHI saya rasa terlalu banyak ya Bu ya. Saya juga keluarga cuma 2 kilo aja bisa 1 minggu lebih, itu salah, bisa spekulan itu salah itu aja. Makasih. Saya aja masih sering dapat SMS pagihan ya dari BPJS gitu loh. Banyak gitu loh, itu aja berarti datanya udah nggak udah pakai nomor telepon saya gitu kan. Jadi kan ini aja belum benar gitu. Kalau penerapannya gimana kalau orang udah beli pakai nomor saya gitu, pas kitanya yang mau beli nggak bisa gitu loh, ya kan. Itu gimana cara ngatasinnya gitu. Oke, makasih. Jadi kalau saya sih, ini kan sasaran minyak goreng curah ini siapa sih? Itu kan pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang yang keliling, yang gorengan, segala itu. Pertanyaannya apakah semua mereka punya HP? Itu kan juga belum tentu. Memang sih sekarang banyak yang punya HP, tapi kan tidak semua. Apakah itu dipikirkan gitu loh? Sementara kan tujuannya kan, kalau toh memang pemerintah mau galakkan vaksinasi, oke, tapi tidak dengan dikaitkan dengan seperti ini gitu kan, kasihan mereka. Kalau mereka memang mau beli tapi tidak punya persyaratan gitu loh. Oh, bayar mereka, bukan gratis gitu loh. Kecuali kalau gratis mau disyaratin apa ya terserah. Ini kan bayar juga gitu, dan memang sewajarnya pemerintah harus bisa memberikan harga segitu gitu loh. Ini saya pikir kebablasan pemerintah kalau begini caranya. Iya, wah itu ide bagus tuh. Jadi kalau bisa disubsidinya jangan caranya batasin, tapi disubsidinya orangnya. Jadi orang yang udah terdaftar di lindungin diri, dikasih saldo di situ, pakai saldo jadinya. Itu jadi saldonya nanti tinggal dipakai, tinggal transaksi di untuk pembelian curah. Gitu aja. Terima kasih. Peduli lindungi itu memang bagus, tetapi secara teknis kalau hanya diperlihatkan saja kepada pedagang bahwa dia sudah yang hijau dan lain-lain, ya khawatirnya udah nggak dipakai deh gitu ya, karena pedagang sama konsumen apalagi yang reguler ya tahu sama tahu. Ya agak sulit gitu kalau umpamanya harus menunjukkan, kecuali kalau umpamanya memang setiap toko itu mempunyai barcode yang kemudian di-scan, lalu keluarlah kupon. Ya, nah kupon itu adalah bisa dipakai, dapat ditukar untuk membeli minyak goreng curah. Nah kemudian si pedagang juga atau toko yang menerima kupon tersebut, dia bisa klaim itu ke pemerintah. Kalau hanya nunjukin saja mengenai hijau, kuning, merah, dan lain-lain, saya rada pesimis gitu aja. Kalau menurut saya udah nggak apa-apa tuh, yang lebih modal kan setiap hari 10 liter per satuan nikah. Ini kan di luar juga ada disparitas harga yang luar biasa dengan ekspor impor.
menurut saya ini lebih mudah daripada kita ngatasi ekspor impornya, Pak Kasih. Kalau secara ini upamanya sukses nih, upamanya itu kan mungkin yang hijau itu untuk kelas yang orang kurang mampu, sedangkan orang yang setengah mampu itu kan nggak bisa beli kan. Mestinya itu BUMN itu ya hadir bikin produksi biar menyelamatkan petaninya, biar menyelamatkan konsumennya. Karena produksinya itu kalau bertambah produsen kan pasokan ke pasar tambah banyak. Kalau tambah banyak tambah persaingan. Itu nanti akan turun sendirinya. Makasih. Terima kasih dan kami cukupkan sampai di sini Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Tribudi Utama.